Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Yusrida Ananda dengan NIM 4112101118 dari kelas AM3D pagi. Saya akan membahas tugas 5 mengenai pajak pertambahan nilai dan PPNBM. Untuk soalan pertama, jelaskan konsep pertambahan nilai yang dikenakan dalam pajak pertambahan nilai. Jelaskan mekanisme dan berikan contoh penerapannya. PPN adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari keseluruhan transaksi dalam tahap produksi dan distribusi. Value added sama dengan wages ditambah profits sama dengan output dikurang input. Untuk mekanisme PPN, yaitu PPN terutang sama dengan pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Pengusaha kena pajak menerbitkan faktur pajak keluaran setiap kali ada penyerahan barang atau jasa kena pajak. Setelah menerbitkan faktur keluaran, PKP juga memiliki hak untuk mengkreditkan pajak masukan mereka yang telah dibayarkan kepada supplier atau penyedia jasa yang berhubungan dengan kegiatan usaha PKP. Tetapi, tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan, sehingga PKP harus cermat dalam mengkreditkan mana saja yang pajak masukannya dapat dikreditkan. Inti dalam mekanisme perhitungan PPN adalah PKP harus menghitung semua faktur pajak keluaran yang telah diterbitkan dan mempunyai kewajiban untuk memungut pajaknya. Kemudian juga PKP harus cermat menentukan faktur pajak masukan mana saja yang dapat dikreditkan. Untuk mekanisme pemungutan PPN-nya yaitu PKP rekanan yang menerbitkan faktur pajak dan menerbitkan surat setor pajak atas setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut PPN. Untuk pelaporan PPN-nya sendiri yaitu dilakukan setiap bulan dan laporannya disampaikan kepada KPP tempat BUMN terdaftar. Untuk pemungut PPN yaitu bendaharawan pemerintah, pemegang kuasa atau izin atau kontraktor, dan BUMN. Contohnya yaitu di sini ada PT Impian Semesta merupakan distributor penjualan komputer. Selama bulan November 2020, PT Impian Semesta melakukan transaksi sebagai berikut. Transaksi yang pertama, pada tanggal 3 November perusahaan membeli 3 unit komputer masing-masing seharga 7 juta, belum termasuk PPN. Yang kedua, 10 November, PT Impian Semesta menjual 2 unit komputer kepada PT Sumber Abadi masing-masing 15 juta, belum termasuk PPN. Yang keterangan nomor 3, pada tanggal 20 November, pemilik PT Impian Semesta membeli karangan bunga dari CV Cahaya Cemerlang untuk ucapan selamat pernikahan kepada kerabat sebesar 1 juta, belum termasuk PPN. PT Impian Semesta dan lawan transaksi lainnya merupakan PKP. Berapa PPN yang harus disetorkan PT Impian Semesta pada bulan November? Yang pertama, pajak keluarannya, yaitu penjualan komputer. 10% dikali 2 unit komputer dikali 15 juta sama dengan 10% dikali 30 juta sama dengan pajak keluarannya 3 juta. Untuk pajak masukannya, pembelian komputer, yaitu 10% dikali dengan 3 unit dikali dengan 7 juta. 10% dikali 21 juta yaitu 2.100.000 bisa dikreditkan. Lalu ada pembelian karangan bunga tadi, 10% dikali 1 juta sama dengan 100.000 tidak dapat dikreditkan. Jadi PPN masa Novembernya yaitu pajak keluaran dikurangi pajak masukan, yaitu 3 juta dikurangi 2.100.000 yaitu 900.000. PPN harus disetorkan oleh PT Impian Semesta pada masa November 2020 adalah 900.000. PT Impian Semesta harus melakukan penyetoran dan pelaporan SPT paling lambat tanggal 31 Desember 2020. Catatannya, PT Impian tidak bisa mengkreditkan pajak masukan atas karangan bunga karena karangan bunga tidak ada hubungannya langsung dengan proses kegiatan usaha. Lalu soal nomor 2, jelaskan konsep PPNBM, jelaskan mekanisme PPNBM dan berikan contohnya.
Pajak penjualan atas barang mewah ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang kepada produsen. Untuk mekanisme dari PPNBM ini yaitu PPN hanya dipungut pada tingkat penyerahan oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah atau atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Dengan demikian, PPNBM bukan merupakan pajak masukan sehingga tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu, PPNBM dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang bersangkutan atau dibebankan sebagai biaya. Contohnya di sini ada PT ABC yang telah dikukuhkan sebagai PKP mengimpor BKP yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 1 miliar. Apabila tarif PPNBM atas BKP yang diimpor tersebut ditetapkan sebesar 20%, maka total PPN dan PPNBM yang terutang yaitu di sini dasar pengenaan pajaknya itu 1 miliar, PPN-nya itu 110% yaitu 100 juta. Untuk PPNBM-nya itu dikali 20% menjadi 200 juta. Lalu jelaskan soal nomor 3, jelaskan apa saja objek PPN. Di sini objek PPN itu ada beberapa, yaitu yang pertama penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua impor barang kena pajak. Yang ketiga penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Dan yang kedelapan, ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Selain itu ada penyerahan yang menjadi objek pajak PPN, yaitu yang pertama penyerahan merupakan barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan jasa kena pajak. Yang kedua, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Yang ketiga, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Ada beberapa objek PPN yang diatur khusus dalam UU PPN. Yang pertama ada di pasal 16C, yaitu kegiatan membangun sendirian dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan oleh pribadi atau pihak lain, yang batasan dan tata caranya diatur dalam keputusan Menteri Keuangan. Yang kedua ada pasal 16D, yaitu penyerahan BKP berupa aktiva yang tujuan awalnya tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masuknya tidak dapat dikreditkan. Lalu soal yang keempat, jelaskan tentang apa saja menjadi dasar penggunaan PPN dan PPNBM. Jadi dasar pengenaan PPN dan PPNBM ini ada 5 jenis, yaitu yang pertama itu ada harga jual. Harga jual di sini adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Yang kedua ada penggantian. Penggantian ini adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang tidak berwujud. Lalu yang ketiga ada nilai impor. Nilai impor di sini adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai. Yang keempat ada nilai ekspor. Nilai ekspor yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Yang kelima ada nilai lain-lain. DPP nilai lain-lain ini adalah nilai lain dalam menentukan dasar pengenaan pajak yang diatur dalam peraturan turunan dari Undang-Undang PPN. Di sini DPP nilai lain yaitu penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak pada dasarnya adalah 10%. Tapi BKP berwujud dan tidak berwujud serta jasa kena pajak dan 0% itu tarif ekspornya. Tetapi dalam prakteknya di lapangan masih ada beberapa orang yang mengartikan bahwa ada tarif PPN sebesar 1%. Jadi analogi rumusnya itu
PPN atas jasa pengiriman paket, tarif PPN dikali DPP, 10% dikali DPP, 10% dikali 10% dikali nilai jasa. Lalu yang soal kelima, jelaskan karakteristik PPNBM dan latar belakang pemungutan PPNBM. Jadi ada 4 karakteristik dalam PPNBM, yaitu yang pertama, pengenaan PPNBM hanya terjadi satu kali saja pada waktu penyerahan barang yang dilakukan oleh pabrik atau penyerahan yang dilakukan oleh pengusaha kepada produsennya. Lalu yang kedua itu ada PPNBM tidak akan memberlakukan pengkreditan atas PPN-nya, namun jika eksportir melakukan pengeksporan barang kena pajak yang termasuk kategori mewah, maka PPNBM yang sudah dibayarkan saat perolehan dapat diajukan kembali sebagai restitusi. Lalu yang ketiga, tidak ada pajak masukan dalam PPNBM. Yang keempat, jika sudah melakukan penyerahan, maka penyerahan selanjutnya tidak akan dikenakan pajak penjualan atas barang mewah kembali. Untuk latar belakang kenapa ada PPNBM, yaitu karena PPN memiliki dampak regresif, jadi semakin tinggi kemampuan konsumen akan semakin ringan beban pajak yang dipikul. Nah, untuk mengurangi regresivitas tersebut, bagi konsumen yang mengonsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah, akan dikenakan beban pajak tambahan, yakni PPNBM. Di sini ada soal nomor 6, yaitu jelaskan perbedaan dari yang pertama, terhutang PPN dan tidak terhutang PPN. Jadi terhutang PPN itu merupakan terhutangnya PPN pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak impor, barang ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, pemanfaatan BKP tidak berwujud, dan jasa kena pajak di luar daerah pabean. Terhutangnya PPN adalah saat pembayaran transaksi yang dikenakan PPN tersebut. Lalu tidak terhutangnya PPN. Tidak terhutangnya PPN artinya pengusaha kena pajak melakukan penyerahan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN terhadap transaksi tersebut. PKP tidak perlu membuat faktur pajak. Lalu yang kedua itu ada perbedaan PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut. Perbedaan PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut dapat dilihat dari pasal 16B ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Perbedaan PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut yaitu pajak masukan yang dibayarkan untuk perolehan barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN dapat dikreditkan. Lalu pajak masukan yang dibayarkan untuk perolehan barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai tidak dapat dikreditkan. Kemudian perbedaannya itu juga dapat dilihat dari tarif yang dikenakan pada dua fasilitas. Untuk PPN dibebaskan berarti memang tidak dikenakan PPN alias memang tidak ada tarif. Sedangkan untuk PPN tidak dipungut ini menggunakan tarif 0% atas alias sebenarnya dikenakan PPN tetapi diberikan fasilitas 0%. Di sini PPN dibebaskan ada barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, yaitu mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang. Lalu yang kedua ada barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015. Yang ketiga, jangat dan kulit mentah yang tidak disamak. Yang keempat ada ternak yang kriteria dan atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Lalu ada bibit dan atau benih dari batang
pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan. Lalu ada pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan. Ada pakan ikan, lalu ada bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan. Lalu ada bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran atau dalam bentuk perak batangan. Dan yang terakhir ada unit hunian rumah susun sederhana milik yang perolehannya dibiayai melalui kredit atau pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi yang harus memenuhi beberapa ketentuan. Lalu di sini ada PPN tidak dipungut. PPN tidak dipungut itu dapat dilihat pengaturannya dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pasal tersebut menyatakan bahwa tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas yang pertama, barang kena pajak berwujud yang diekspor. Yang kedua, ada barang kena pajak tidak berwujud dari dalam daerah pabean yang dimanfaatkan di luar daerah pabean. Yang terakhir ada JKP yang diekspor, termasuk jasa kena pajak yang diserahkan oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor barang kena pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar daerah pabean. Baik terhadap PPN yang dibebaskan atau PPN yang tidak dipungut pengusaha kena pajak, wajib membuat faktur pajak. Untuk PPN yang tidak dipungut, kode faktur pajaknya yaitu 07, sedangkan untuk PPN yang dibebaskan, kode faktur pajaknya yaitu 08. Lalu soal yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan FTZ dan KEK. Jadi, FTZ itu yaitu Free Trade Zone, yaitu kawasan perdagangan dan pelabuhan yang dibebaskan dari bea dan cukai serta pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dalam hal kepabeanan. Hal yang perlu diketahui adalah saat penyerahan barang berwujud dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan Free Trade Zone akan mendapatkan fasilitas PPN dan PPNBM tidak dipungut dan menerbitkan faktur pajak 070 yang artinya digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang mendapat fasilitas PPN, tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Hal ini berlaku jika barang kena pajak benar-benar masuk ke dalam kawasan Free Trade Zone dan barang tersebut adalah barang yang berhubungan dengan usaha perusahaan di Free Trade Zone tersebut. Lalu di sini ada KEK, yaitu kawasan ekonomi khusus, didefinisikan sebagai kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Di sini ada soal nomor 8, jelaskan poin-poin perubahan Undang-Undang PPN dan PPNBM pada Undang-Undang Harmonisasi HPP. Ada 3 poin penting dari perubahan pengaturan PPN dalam RUU HPP, yaitu yang pertama, adanya penghapusan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN seperti barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan kesehatan. Barang dan jasa tersebut yang sebelumnya masuk ke dalam negative list PPN akan menjadi barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang kedua, ada tentang kenaikan tarif PPN. Tarif 10% akan berubah menjadi 11%, yaitu yang berlaku mulai tanggal 1 April 2022. Yang kedua ada tarif 12% yang akan mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Lalu yang ketiga, PPN dengan tarif final. Pengaturan PPN dengan tarif final ini akan berlaku untuk barang atau jasa kena pajak tertentu. Pengaturan ini ditunjukkan untuk kemudahan dan kesederhanaan. Sekian pembahasan tugas 5 tentang PPN dan PPNBM dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.